Oke, halo semuanya dan selamat datang. Kita akan langsung masuk nih ngebahas sesuatu yang kayaknya sering dianggap remeh, padahal penting banget. Tujuan asli dari kegiatan kokurikuler. Ini bukan cuma soal sibuk-sibukan setelah jam sekolah loh. Ternyata ada tujuan yang jauh lebih dalam. Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh kita pikirin, semua kegiatan kayak klub debat, tim olahraga, atau organisasi siswa itu sebetulnya buat apa sih? Apa cuma biar ada kegiatan aja? Nah, pertanyaan mendasar inilah yang mau coba kita jawab sekarang. Pertama-tama yang harus kita sadari adalah semua kegiatan ini tuh dirancang dengan sengaja. Ada strateginya. Jadi ini bukan cuma kegiatan tambahan, tapi sama pentingnya dengan pelajaran di dalam kelas. Nah, ini dia intinya. Tujuannya adalah untuk mendukung tercapainya profil lulusan ideal. Coba perhatikan, kata kuncinya nyata dan kontekstual. Ini artinya, pembelajaran itu harus terasa langsung di dunia nyata, bukan cuma teori di atas kertas. Dan yang paling penting, semua itu harus jadi pengalaman belajar yang bermakna. Jadi fokusnya bukan cuma di apa yang dikerjain siswa, tapi gimana pengalaman itu benar-benar ngebentuk diri mereka. Biar ada artinya, bukan sekedar kesibukan tanpa makna. Oke, dari tadi kan kita nyebut-nyebut istilah profil lulusan. Sekarang yuk kita bongkar lebih dalam. Sebenarnya apa sih yang ngebangun profil ideal ini? Jangan bayangin profil lulusan ini sesuatu yang ngawang-ngawang ya. Enggak. Profil ini tuh dibangun di atas fondasi yang kuat banget, yang terdiri dari beberapa area pengembangan yang spesifik. Inilah yang nantinya ngebentuk individu yang siap buat masa depan. Dan struktur itu ternyata berdiri di atas 3 pilar utama. Cuma 3, tapi ini krusial banget. 3 pilar inilah yang jadi fondasi dari semua pengembangan yang terjadi di kegiatan kokurikuler. Kita lihat satu persatu ya. Nah, ini dia ketiganya. Pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Tiga-tiganya ini nggak bisa dipisahin. Punya pengetahuan, tapi nggak punya keterampilan, ya percuma. Punya keterampilan jago, tapi karakternya jelek, wah itu malah bisa bahaya. Jadi kuncinya ada di keseimbangan ketiganya ini buat menciptakan lulusan yang benar-benar utuh. Terus, kalau ketiga pilar ini udah berhasil dibangun dengan kokoh, hasilnya apa dong? Semua ini ternyata mengarah ke satu tujuan yang lebih besar dan penting banget. Jawabannya adalah kepemimpinan. Betul, waktu pengetahuan, keterampilan, dan karakter itu seimbang, seorang siswa itu bukan cuma berkembang buat dirinya sendiri, tapi mereka lagi ditempa buat jadi seorang pemimpin. Pemimpin yang bisa bawa dampak nyata buat orang di sekitarnya. Tapi, pemimpin yang kayak gimana nih maksudnya? Nah, sumbernya menjelasin secara spesifik, yaitu pemimpin yang punya kombinasi antara integritas, profesionalisme, dan kemampuan buat jadi transformatif, alias bisa membawa perubahan. Yuk, kita lihat satu-satu. Berintegritas itu artinya punya prinsip, jujur, dan bisa dipegang omongannya. Profesional artinya kerjanya rapi, standarnya tinggi. Dan transformatif, ini nih, artinya punya kemampuan buat ngajak orang dan bawa perubahan ke arah yang lebih baik. 3 sifat inilah tujuan akhirnya. Tapi, ada satu misteri besar yang ditinggalin sama sumber materi kita. Di awal tadi disebut kalau semua ini tujuannya untuk mencapai 8 dimensi profil lulusan. Pertanyaannya, apa aja sih 8 dimensi itu? Dan tahu nggak, teksnya berhenti persis di kalimat ini. Setelah ngebangun semua konsep ini, sumbernya malah berhenti tepat sebelum ngasih tahu apa aja 8 dimensi itu. Bikin penasaran banget kan? Nah, pertanyaan ini jadi buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau pilar-pilarnya adalah pengetahuan, keterampilan, dan karakter, terus tujuannya adalah kepemimpinan yang transformatif, kira-kira apa ya 8 dimensi konkret yang jadi cetak biru buat membentuk para pemimpin masa depan kita? Pertanyaan penting yang seru banget buat dipikirin.